sayang, sekarang saling serang. Cinta itu emang gak bisa ditebak ya. Tadinya umbar kemesraan, sekarang Mas Ari sama Mbak Dirli malah ribut-ribut di sosmed. Mas Ari minta hapus foto lah, minta barang yang pernah dikasih dikembalikan lah. Duh, sebenarnya apa sih yang bikin cowok itu jadi kesel setelah hubungan ambyar? Karena masih cinta atau emang kepengen caper aja sama mantan? Kalau nggak cocok ya pisah aja. Udah deh, kalau ngerasa cocok ya lanjutin lagi. Kalau nggak cocok ya pisah aja. Kayak hubungan selebriti masa kini. Habis nikah siri, yang cocok dilanjutin, yang nggak cocok ya auto bubar deh. Ups, selengkapnya kita bahas di Spill the Tea. Gue tuh masuk 2026, gue tuh berpikir ya. Ternyata nih pasangan-pasangan selebriti tuh nggak selamanya adem-adem aja gitu. Apalagi punya yang dulunya cinta banget gitu. Sekarang jadinya hampa. Justru kalian tahu nggak sih 2025 ini, tahu nggak sih? Nggak, 2025 kemarin adalah tahun katanya konon terbanyak perpisahan, perceraian artis ataupun sampai pejabat. Iya benar. Pejabat sama pejabat ada, artis ada, pejabat sama artis juga ada. Iya tapi kalau ngomongin selebriti itu dalam pernikahannya ada aja ya. Nanti saling serang, dulunya cinta. Itu gimana sih sebenarnya Mel? Ya masa kok gue? Balikin meja ya. Yaudah. Kita cheers dulu ya. Spill the tea. Ada Ical, ada Dinar Candy. Justru kita mau tanya sama mereka berdua yang pernah menikah. Kata, Ical udah pernah nikah belum sih? Udah. Udah, berapa kali? Jujur. 2 kali lagi. 2 kali lagi. Kenapa makin 2 kali? Emang aja berapa kali, Cal? 2 kali. Lu berapa kali? Woi, lu berapa kali? Aku masih perawan. Cek kartu keluarga masih bersama Haji Acep. Iya, lu masih single? Iya. Emang nggak pernah nikah sebelumnya? Enggak. Yang siri-siri itu. kok Apek gimana kabarnya, Yang coy? siri-siri. Nggak masuk. Nggak masuk daftar. Cancel. Ini ke cancel culture ya. Tapi serius, gue justru pengen nanya sama Dinar ya. Kan udah lama nih nggak ada kabar ya si Koko. Iya. Kan terakhir tuh dulu pernah video call dari dadaan tuh kita lagi podcast di mobil. Si Koko apa kabar sekarang? Ko Di Apek? Penjerong. Iya maksudnya masih di dalam. Masih. Kapan keluarnya Ko Apek? Tahun depan kayaknya. Dan lu masih setia menunggu dia? Masih. Enggak kok. Enggak kok deh. Enggak Kalau sampai tahu berarti Kita gue masih lihat baik aja sih. nanti. Kagak, iya maksud tuh biasa aja Kamel. Maksud tuh kita nggak ada masalah, nggak ada apapun. Maksudnya silaturahmi masih oke. Masih oke. Tapi nungguin sih enggak. Ya namanya Lah ini juga- kenang-kenangannya kok Apek dipakai. bukan ini mah beli ulang tahun kemarin. Oh, gitu. Yang kalau Apek ada yang 2 layer. Kan ada itu kalau Ko Apek ada 2 layer. Ya 2 layer, berliannya 2 layer. Tapi kan bisa aja netizen bilang, Dinar enak aja ya kalau dulu pas Ko Apek lagi berjaya aja ditemenin, begitu dia masuk di dalam aja prodeo gak ditemenin. Ada aja mungkin netizen ngomong gitu. Iya kan Iya netizen iya selalu gitu. realistis bos. Enggak kan memang gini ya, jadi kalau sama aku tuh yang kayak pertanyaan misalkan Dinar suruh kayak setia baik-baik, aduh aku manusia biasa. Jadi pas deket sama aku Apek juga kan aku lagi deket sama bule gitu loh. Kan yang dulu bule sering dibawa-bawa sama dia kan. Iya. Tiba-tiba sesuatu, lah kok sama Ko Apek? Perasaan dulunya sama bule. Iya gitu. Tiba-tiba cindo. Memang gitu kayak kan. kadang-kadang error Kak Amel, kadang-kadang ke sini, kadang-kadang ke situ. Tapi aku kalau masalah cari uang, aku masalah cintanya tuh kurang bagus. Nah, ini sama nggak errornya Kalau cari uang. sama Mas Ari Lasso? Ih, kenapa? Ari Lasso murka ke Dirli Joshua, Ih, kenapa? minta sang mantan untuk hapus aja tuh foto. Kembalikan semua uang selama pacaran ya. Ari Lasso nih, tolong dihapus. Saya yang bayar, kok Anda yang pakai. Aduh. Tapi itu tuh caption, ini gede. Dan itu tulisannya semua marah caps tuh. lock ya, Caps lock. Syai. Caps lock loh. Kalau lelaki kalau pakai caps lock gimana sih, Cal? Coba Cal, Ical deh, coba Cal. Marah sih pasti. Berarti kesel tuh ya, Cal? Kesel sih pasti. Balikin. Gue yang bayar, hapus gitu gue kali nanya sama Ical ya. Ah. Kalau Ical nih berhubungan sama cewek, pas udah misalnya udah gak ada hubungan, kamu minta nggak barang-barang atau yang udah pernah kamu kasih sama dia? Kalau point of view aku ya, malu sih. Malu ya. Kenapa? Malu ya. Kan haknya Ical. No, enggak. Kan kita udah ngasih. Kita udah ngasih nih berupa mungkin gift, kita nge-treat sebagai laki-laki tuh. Sebagai laki-laki kayaknya kodratnya memang kita harus nyenengin pasangan kita ya, even itu pacar, even itu istri gitu. Tapi kalau sampai udah, tapi nggak tahu ya, ini point of view ya, bukan menjustifikasi siapapun gitu. Tapi kalau nggak tahu, tapi kalau seumpama barang itu memang ada nilai sentimentalnya, mungkin ada
hak boleh meminta juga mungkin. Kalau kayak foto-foto harus dihapus di sosial media. Kalau foto-foto Gue bilang nggak sama mantan, lo hapus ya, karena itu legalitas ada di tangan gue yang bayar tuh fotografer gitu. Waduh panjang ya jadinya ya. Enggak, itu Mas Ari. Jadi perlegalitasan ya. Sepertinya kayak apa ya? Terlalu cogis nggak sih? Enggak, maksudnya itu terlalu sebenarnya hal yang nggak penting. Iya, hal yang Atau misalnya penting. kalau Ical bilang gini, misal Ical lakinya gitu ya, ini bukan Mas Ari ya, lakinya misalnya bilang, balikin uang yang pernah gue kasih, yang pernah gue transfer misalnya gitu. Cewek bisa jawab, balikin segala keendulan yang pernah gue endul ngobrol, endul tawa-tawa. Servis itu kan semua waktu ada. Tapi sebenarnya ya, tapi sebenarnya kalau si perempuannya ngomong kayak gitu gimana ya? Dong, gak ada yang free sayang. Dan sebenarnya sosial media itu kan ruang publik ya. Kenapa nggak DM atau mungkin masih direct sama WhatsApp, masih nggak blok-blokan WhatsApp, kenapa nggak WhatsApp gitu? Bisa nggak dihapus gitu kayak lebih. Tapi nggak tahu ya. Tapi gemesnya juga maksudnya nih dengan kabar beritanya Mas Ari itu masa Mas Ari apa ya menyinggung bahwa ini adalah soal hak cipta karena dia membiayai si fotografer itu. Hak cipta, Bo. Hebat, gemes banget. Ini tanggapannya dari Dirli. Coba kita lihat. Maaf ya, ini foto pakai HP saya. Difotokan oleh Rianti Sukma Kamandali. Dijelasin. Berarti mungkin ini masukan juga ya buat fotografer. Jadi di samping ada watermark, ada notabon juga siapa yang bayar gitu. Iya. Oke. Tapi jujur banget, gue sih kaget ya. Maksudnya kan dulu tahu Mas Ari itu kan orangnya tuh Lovely cool. gak sih? Iya, lovely Cool, and ya? cool. Iya, And always polite gitu setiap jumpa gitu ya. Iya gak sih? Ya nggak tahu lah mungkin personal thing-nya mereka kita kan nggak tahu dalamnya seperti apa gitu loh. Mungkin berhubungan sama yang lebih terlalu muda nggak sih, Kamel? Oh usianya. Iya, kan Dirli mungkin muda banget dan dia memang anak sosmed banget. Dia juga jadi Jadi kaget, kebawa, jadi kaget. gitu. Jadi gue kok diupdatein gitu. Biasanya kan ngupdate itu pas manggung aja misalkan ya kan. Kok ini keseharian yang aku lihat waktu pas minum apa ya kalau nggak salah minum jus. Iya. Ya kan itu kan ke video, cuma nggak di video kan nggak rame gitu loh. Iya. Itu Jadi pikiran kan lo aja kali karena lo jadi ketawa main dong. sosmed. Kayak hubungan lo yang kemarin. Yang buat netizen kaget lagi nih, seorang Ari Lasso bahkan minta dikembalikan barang-barang yang pernah kasih ke Dirli. Waduh. Padahal ketika di rumah sakit Dirli yang mengurusnya, take care banget gitu kan. Nah itu iya nggak sih Mel? Lu kaget nggak sih dengan pemberitaan yang kayak begini sementara? Kaget lah pasti karena kan ketemu mereka juga waktu di kawinan Di Luna, di Bali. Mereka berdua tuh sebenarnya seneng ya, maksudnya ngeliat Mas Ari yang habis sakit tuh ada yang ngurusin. Makanya ya nggak tahu ya, maksudnya sedih aja kalau ngeliat akhirnya kalaupun memang nggak jodoh ya mudah-mudahan bisa tetap silaturahmi ya. Nah justru menurut kamu yang mungkin tahu deket gitu ya. Nggak deket sih, temen aja. Sebenarnya ada apa sih Mel? Maksudnya sampai kayaknya Mas Ari tuh sakit hati banget sama Dirli. Oh jubirnya Ari Lasso kali gue. Lo tanya Barbie Kumula Sari kali dia tahu ya. Soalnya dia kan mengungkit kebaikan-kebaikan yang pernah dikasih ke mantannya. Tapi kan wajar ya, memang ada yang kayak gitu ya. Maksudnya orang tuh putus ada juga kan ya. Maksudnya orang kan beda-beda ya. Putus terus tiba-tiba balikin dulu pernah gue kasih kalung, pernah apa. Ada kan. Ada juga yang oke putus terus blok-blokan. Kan orang beda-beda ya, Bo. Iya. Kalau lu pernah juga tuh kejadian. Sini tuh yang 2 layer berlian itu dibalikin nggak? Nggak pernah. Aku kalau putus sama orang langsung lost contact, langsung hilang aku. Oh pantesan kok Apex nggak bisa telepon lagi. Enggak, aku langsung kayak ilfeel kalau jadi semua mantan aku nggak ada yang komunikasi sama aku. Aku sih agak aneh ya, nggak tahu ya aku karena belum pernah merasakan orang tuh bisa masih kontekan sama mantan. Kalau aku sih kenapa aku putus? Pertama aku udah bosen dan nggak suka, udah nggak mau lagi. Oh, dia gampang ilfeel orangnya, wah. Tapi emang apa yang dilakukan sama Ari Lasso ini bikin netizen tuh geleng-geleng kepala. Kita juga ngikutinnya. Gue juga sempet waktu gue di US gue gini, ih kok Mas Ari kok sekarang kayak bener-bener speak up banget gitu loh. Karena dulu kan nggak gitu kayaknya gara-gara ya. berteman sama lo, dia lo ngajarin communication. Tapi tetap gue bertanya kenapa Mas Ari sakit hati. Tetap kepo ya, Wak. Tetap kepo Mas gue. Ari mampir dong ke sini. Ya itu pasti ada sesuatu kan. Iya pasti. Tapi point of view-ku malah ke ini sih, ke Dirlinya sih. Kenapa? Bisa sabar gitu. Disuruh balikin kan dia? Iya. Iya. Disuruh balikin, disuruh balikin uangnya, dibalikin juga kan uangnya. Itu
Dan dia nggak drama sih, salut sih, respect. Salut, respect. Coba DM tanya. Panjang. Hati-hati, Ical juga lagi jomblo. Kamu jomblo gak sih? Jomblo lagi. Dua kali lagi, jomblo lagi. Harus Dua kali lagi, ya. Jomblo lagi. Tapi Dinar mengingat masa lalu tuh kan, ya kan pernah ada yang namanya Rido dong. Oh iya. Aduh. Gak jadi tanya gitu gue. Kan Gue lagi telepon-teleponan sama dia. dulu kan sempat heboh banget yang lo pernah kasih mobil Rido. Oh iya. Dan minta balik ya? Diminta balik Enggak, juga kan? itu tuh kayak dia kredit mobil atas nama aku karena dia BI checkingnya kalau nggak salah merah ya nggak bisa, jadi pakai nama aku. Jadi aku tuh auto debit dari rekening aku tuh kan nggak bisa cancel, kalau cancel dari akunya nanti aku jelek di bank kan. Jadi tiap bulan tuh auto debit ke rekening aku, tapi kemarin tuh seminggu yang lalu baru lunas. Terus jadi lunas itu harus ada surat kuasa tanda tangan dari aku untuk menyerahkan BPKB ke Rido. Sudah dilakukan? Aku suruh orang banknya aja, lewat orang banknya aku nggak mau ketemu lah. Rido siapa sih, Bu? Rido pernah dulu. yang sekarang DJ juga loh. DJ apaan? Oh, ini Dinar beliin si Rido mobil. Dia tuh DJ dong, keren banget loh. Sekarang dia udah keluar kota sama kayak elu. Dia tuh kayaknya memang Kalau sama-sama nge-DJ collab sekali. Iya, collab dong. Orang dia juga belajar DJ dari aku kok awalnya. Oh, guru, suhu si Dinar. Ada dapat mobil collab sekali. Mobilnya masih ada sekarang. Dipakai nggak tahu, nggak pernah Kamu udah update juga. nggak mikirin? Nggak. Oh. Aku gitu kalau sama mantan langsung off Dia mah hilang. bucin parah ya, Bo. Tapi aku kalau bucin parah, aku support apapun yang kamu Zodiaknya mau. apa sih? Tapi kalau kamu hianatin aku, ya aku langsung pergi hilang. Zodiaknya apa? Ini. Siapa? Kamu? Taurus? Oh sama lagi. Sama lagi. Jomblo lagi. Jomblo lagi. Nah. Dua kali lagi, sama lagi. Ngomongin perbucinan, Daehon sama Jule. Nah, Waduh. itu gimana tuh menurut Anda Melanie Ricardo? Aduh, kalau Jule sama siapa satu lagi? Daehon. Tapi Jule satset loh, Wak. Langsung katanya, menurut pengamatan netizen, kabarnya diduga ya, katanya udah ketemu sama siapa namanya? Jeffrey Nicole. Cocok kali loh. Enggak, tapi emang bukan si Jeffrey Nicole udah punya pacar ya, Wak? Enggak, Udah putus, putus kan? dari orang Malaysia. Putus. Terus yang foto yang rambutnya kuning itu ternyata dicari lagi tuh bukan Jule. Ah, ini mau Jule? Bukan, jadi itu tuh kayak disama-samain, oh posisinya lagi di Bali Di barengan. Bali. Terus Jule pernah komen di postingannya Jeffrey Nicole kayak dia mau nggak sih sama aku gitu, intinya gitulah. Kayak gitu. Nah terus jadi kayak di match-matchin sama netizen, tapi itu belum tentu Jule yang barengan sama Jeffrey. Tapi kembali lagi ke Daehon sama Jule ya, tapi ternyata tuh Jule pernah bilang kalau mereka tuh cerai karena isu KDRT. Wow. KDRT. Coba nih kita lihat ya. DM yang pernah terjadi antara Jule dengan followers. Jadi intinya tuh seperti ini ya Mel, alasan Jule cerai karena ada KDRT dan bakalan spill bukti-buktinya. Terus kenapa anak-anak diasuh Daehon karena dia nggak bilang ada KDRT di pengadilan. Ya, gue sih nggak tahu ya, karena kan yang tahu rumah tangga tuh sebenarnya adalah Ya, mereka. suami dan istri, Of course. ya, dan dinding kamar mereka, bener gak? Bener. Kalau kita tuh netizen cuma bisa berasumsi. Namun ini apa kalau kata Panji di Mensrea, menurut keyakinan saya. Nah, supaya nggak kena apa-apa ya, jadi aman Nggak, maksudku menurut gini, keyakinan saya. kalau misalnya, ini berarti ini bukan ngebahas mereka, tapi kalau ada perempuan di KDRT, terus minta bercerai, menurut gue, ini menurut keyakinan gue ya, harusnya itu menjadi isu dan alasan utama. Bener. Bener gak? Bener. Kenapa kamu mau bercerai? Kenapa kamu tidak bisa work things out lagi sama suami? Pak, saya digebukin sama dia. Coy, itu harus jadi yang on the top. Karena kalau itu kan udah violence. Exactly. Ya tapi gue gak tahu kenapa kalau di kasus mereka akhirnya tidak dibuka di pengadilan. Nah, kita lihat dulu video klarifikasinya. Mungkin kalau nyinggung tadi masalah Jule sama Daehon, kalau memang ada KDRT di awal harusnya dibicarakan di awal. Iya, iya. Jangan mentang-mentang mungkin bola panasnya ini sekarang di Jule jadi ngeluarin isu baru keluarin, gitu. Iya. Tapi Ical gak pernah KDRT sama nikah 2 kali. Mamaku tuh pernah bilang, nah Iya. perempuan itu kalau kamu selingkuhin, mungkin dia bisa maafin. Iya. Mama juga bisa memaafkan. Tapi kalau kamu sudah KDRT, Mukul ya. mukul itu perempuan sulit untuk memaafkan. Jadi Iya, iya.
paling menghindari KDRT. Lebih milih seapes-apesnya banting barang. Oke nih, move on boleh nggak sih? Biarkanlah Jule di Bali dulu santai sama siapapun itu. Mau sama Jeffrey Nicole, asal jangan sama Jeffrey Waruntu ya saya. Karena Jeffrey Waruntu sudah punya Mama Ute. Ya. Kalau ada pertanyaan ini kepada Ical. Ini dia Ical. Pernah ada berita cerai sama istri karena selingkuh sama Feby. Emang Itu istri bener sebelumnya siapa, Cal? Ada Vina Gianassi. Oh, bukan Itu artis. bener gak sih? Artis? Artis. Oh, artis juga. Dia lebih ke film. Oke, kamu bener emang saya gara-gara divorce sama yang pertama gara-gara dekat dengan Feby bener? Enggak. Jadi yang pertama memang kita udah clear secara clear secara kesepakatan itu di tahun 2024. Oke. Oke, walaupun putusannya itu di tahun di tahun 2026. Oke. Gitu. Jadi sama Feby itu kenal itu baru di bulan November. Gitu. Jadi tahun 2024. Jadi memang sudah jauh sekali. Jadi tidak ada perselingkuhan. Tidak ada Feby itu menjadi perselingkuhan di istri yang pertama, nggak ada sama sekali. Bukan karena Feby gitu ya? Bukan. Oke. Tapi kamu cinlok sama Feby? Enggak? Kenal satu project gitu? Kenal waktu syuting. Oke. Iya. Kenal waktu syuting. Sama Feby nikah juga, Cal? Podcast Melanie Ricardo kali ya? Tapi itu yang juga gue mau tanya. Iya, Kenapa? Pernah terjadi pernikahan siri atau apa ya waktu berikutnya? divorce kan? Feby dicerai kan? Udah dong, Cerai sama kan? Revan kan? Iya. Pernikahan siri terjadi. Oke. Jadi nikah ya? Oke. Terus pada akhirnya sudah cerai siri juga? Kalau pernikahan siri terus lu cerai siri nggak sih? Cerai siri dong. Cerai siri. Udah. Sekarang udah enggak? Sekarang udah enggak. Baik-baik aja hubungannya, Cal? Baik-baik aja. Kemarin anaknya sakit, aku jengukin. Anak yang kedua sakit di Bandung karena nggak bisa ke Bandung karena waktu itu prepare mau berangkat umroh. Nyuruh sahabat buat datang ke rumah sakitnya buat bawa cheesecake. Masih baik-baik aja. Ya, Secara general, kenapa akhirnya tidak works things out with Feby? Sebenarnya Secara general aja. Secara general karena memang arusnya terlalu kencang. Wih, klasik banget ya sih jawabannya. Apa? Arusnya terlalu kencang. Oke. Arusnya memang terlalu kencang sih. Emang arusnya terlalu kencang, terus selalu perbedaan pendapat. Nggak bisa kalian di arus yang kencang itu kalian nggak bisa berenang satu arah, nggak bisa. Aduh, iya. Panjang. Ini kayaknya ini deh, ya. asistennya Hotman Paris. Iya bener. Gitu kalau interviewer. Ini pakai bahasa apa kita ikutin. Sampai akhirnya cerita ntar dia. Hebat. Nah, tapi serius, kan maksudnya rumah tangga tuh pasti ada arusnya banyak ke sini ke sana. Saat bersama kan kadang-kadang kalau suaminya ke kiri, istri ke kanan pakai cerai. Nggak bisa di arus yang kencang tuh berenang bersama nggak bisa. Kan ada pepatah bilang kalau kapal sudah berlayar pantang untuk kembali berlabuh kan begitu. Nah, ya udah taruhannya kita harus terus berlayar sampai tujuan atau memang kita akan karam di lautan. Nah mungkin sekarang memang sudah karam di lautan gitu. Tapi sorry ya, gue bukannya mau mendalami cerita percintaannya Ical sama Feby. Tapi kenapa ketika itu kalian memutuskannya ada kata siri? Oke. Jadi tuh kita sebenarnya pengen meletakkan kaki kanan pertama nih. Yuk kita nikah siri yuk, biar nanti kita nggak timbul fitnah, biar nanti karena memang dua keluarga sudah saling dekat nih. Kita tidak mau nanti malah jadi isu yang apa-apa. Teman juga saling dekat gitu. Satu circle sudah menjadi satu circle. Udah kita letakkan aja kaki kanan pertama nih, yaitu siri. Sebenarnya di bulan ini tuh kita meletakkan Harusnya sah. Ya ampun. Secara agama gitu. Jadi ya sudah kalau pada akhirnya memang pernah kok kita dialogkan. Ya, kita sepakat kalau memang pada akhirnya kita tidak bisa meneruskan dan kapal ini karam. Karakter susah nyatu. Mungkin satu pertama itu, mungkin kedua kita sama-sama belum selesai dari masa lalu kita gitu. Oh, masih banyak luka-luka yang belum beres dari previous relationship-nya. Oh, I see. Baik. Oke.
Tapi kalau bicara tentang pernikahan buat Dinar dulu deh ya. Makna dari pernikahan buat lo sendiri itu apa? Karena kan belum nikah dong. Kalau sampai ketemu sama pria yang pada akhirnya harus jadi seorang prince dalam rumah tangga lo tuh melihat pernikahan buat lo tuh harus kayak gimana? Kalau buat saat ini sebenarnya Dinar tuh nggak siap. Belum secara mentalnya aja aku tuh udah kayak mencoba ya, kayak aku deket sama cowok ini ternyata tuh kan Dinar tuh dimana ada keras kepala banget, nggak nyerah gitu jadi Dinar tuh nggak mau nunduk ke cowok dan cowok tuh biasanya merasa tersinggung. Nah itu tuh kayaknya aku nggak cocok deh, kayaknya aku harus jadi star-staran dulu aja, jadi kayak ya udah gue lagi jadi star nih, seorang DJ yang lagi tour, itu aja dulu yang aku harus gelutin gitu. Nggak apa-apa juga. Ya dia tahu apa yang dia mau. Iya. Dia tahu Iya. banget apa. Dia tahu belum siap gitu. Kalau aku paksain Karos. Udah sama Upin ya? Upin kali gua Karos ya, Star. Rambut kayak Jule. Rambut kayak Jule. Muka kayak Karos. Perawakan Penny Rose ya, Star. bener. Itu siapa sih, Cal? Aduh, bingung deh. Tapi nggak apa-apa, Luna Maya aja nikah umur 41 tahun. Exactly. It's okay. Oke, kita lanjut ya ke bintang yang satu ini. yang beritanya tuh Ini serundeng ya, Wak. Serundeng banget, Serundeng heboh ya, Wak. banget. Inara Rusli yang mengaku nikah siri dengan Insanul yang memang benar-benar sudah terjadi. Nah, Insanul datang ke rumah dikenalin temen nih ya. Bermula dari ngomongin soal bisnis sampai akhirnya mereka nikah yang cuma diketahui oleh keluarga inti aja. Nih kita spill dulu pengakuan dari Nah, menurut kalian ya, dengan kejadian seperti ini tuh ada apa ya sama dia? Coba dari segi lelaki dulu yang Coba lawan laki-laki jenis. deh. Lu, Cal, coba what do you think? Cewek kalau udah kena hatinya itu memang yang tadi kalian bilang pintar, smart, public Hilang speakingnya juga bagus, hilang tuh. Iya, aku juga suka Love bego ya kan, kalau love is udah jatuh love is bego. blank tuh. Ngeblank aja deh. Bukan love is blank, bener banget. Bener, love is Love is blank, ngeblank aja Iya, tuh. iya. Mau lo S3, mau lo profesor, Iya, bener. blank. Blank. Ya, Love is bener. blank aja, ngeblank Iya, aja iya, otaknya. Nah itu pertama. Kedua, sekarang kan era literasi digital kan gampang banget ya. Iya. Cari Dinar siapa tuh Iya, dari dulu sampai sekarang ketemu kali, siapapun gitu. Dan kenapa nggak observasi dulu? Yes. Apakah ini sudah maaf ya, sudah bersuami kah, masih bersuami, atau kenapa nggak diulik dulu gitu? Iya, iya. Nah, dan kalau memang di pernikahan itu memang ada keluarganya, kenapa keluarganya nggak skeptis dulu kan? Kan, Exactly. ya kan? Orang harus skeptis Ya banyak dulu. hal-hal yang kayaknya nggak mungkin lu ke-skip. Bener. Bener gak sih? Nggak mungkin, apalagi perempuan zaman sekarang ngelebihin dari FBI. Iya. Gampang banget. Itu dia, love Iya is bener blank, kan? blank gitu kan. Exactly. Jadi menurut pendapat kalian nih, nikah siri itu adalah pilihan sadar atau sebenarnya pilihan yang terpaksa sih? Ical kali yang udah pernah nikah siri. Iya. Nah, Ical. nggak Ical dong. Oke, jadi kenapa waktu itu kita pada akhirnya memilih untuk menikah siri? Karena memang pernikahan siri itu kan terjadi karena memang mahar yang disepakatin, Iya. akad yang sah, dan juga berupa wali gitu. Sorry, Iya. berarti dalam hal itu ada, sorry ya, mohon maaf ya. Kecuali- sorry kalau gue salah. Oke. Berarti lu melakukan pernikahan siri itu hanya untuk hawa nafsu yang tidak boleh Supaya bisa nggak jadi dosa. boleh dong. Bukan. Supaya nggak jadi dosa. Bukan. Jadi kita sebenarnya isu kita udah terlalu lebar nih. Loh kok kita sering afiliator bareng berdua, terus kita sering ini berdua, kita ada pekerjaan berdua, kita jadi brand muslim berdua, kita nggak mau nanti malah jadi timbul fitnah nih. Tapi kenapa saat itu tidak memutuskan untuk nikah yang memang ijab kabul langsung? Nah, akhirnya kita langsung waktu di bulan April itu kita ada pembicaraan. Yuk, kita sampai sudah ada grupnya kok. Kita sudah ada grupnya, kita udah cek tempat Mau resepsi juga. lah gitu Mau ya? resepsi, kita memang mau resepsi di bulan Desember tadinya. Desember nggak kejar, ya udah Januari. Udah pokoknya sebelum puasa atau sebelum Lebaran kita udah resepsi. Nah, berarti kan langkah-langkahnya kita lalui nih. Tapi kalau pada akhirnya sekarang kita sudah tidak jodoh, menurut aku bukan menjadi sebuah isu. Oke, kita lihat komentarnya dari netizen ya. Iya. Netizen ada yang bilang tak cocok ya sudah tidak jodoh. Besok begitu lagi tidak jodoh. Enak Iya. sekali hidupmu ini.
Ya. Ada lagi Mungkin ada yang punya pemikiran tuh jadi seolah-olah kayak ini mereka ya pemikiran. Tadi kan ada yang bilang tidak cocok, ya udah, tidak jodoh, besok gitu lagi kayak ngulang kan. Mungkin ada yang berpikiran seolah-olah tuh kayak rehearsal dulu gitu loh sebelum nikah yang beneran. Padahal kan mungkin buat beberapa netizen tuh ya pernikahan tuh sakral Iya, menurut mereka. iya. Oke. Ada juga yang bilang, Ya. enak banget ya nikah begitu aja bisa langsung cerai begitu aja. Tapi kalau ke Dinar Candy, kalau nih ya kita membayangkan ada seorang pria yang pada akhirnya masuk dalam hidup kamu dan mengajak kamu untuk menikah siri, what you gonna do? Apa kamu akan menerimanya saja atau gimana tuh? Kalau udah urgent banget ya. Urgent banget. Enggak sebenarnya kayak gini loh Kamil, karena kan umur aku sekarang 32. Andai kata kalau ada yang ngajak nikah siri, kalau memang dia mapan dan dia mau, itu yang meratukan aku ya kalau misalkan, tapi aku mau tetap dirayain gitu. Tapi ya kalau memang mau maju dulu ya, kalau kamu memang berani yang aku tawarkan tadi ya, bukan aku matre tapi aku mau realistis aja. Karena kan yang udah-udah juga maksudnya itu diajak susah kayak gitu, kalau pacaran aja aku kayaknya cepet ilfil gitu lah. Nah makanya kalau memang ada yang mau nikah siri, ya kemungkinan mau. Kecuali kalau memang aku tambahin ya, kecuali kalau memang nggak ada step selanjutnya. Nah, Iya, itu kalau tanda nggak ada tanya step tuh. Kita selanjutnya. kalau waktu itu memang kita meng-create kok. Oke, satu step dulu ya. Sambil kita mempersiapkan step selanjutnya. Gitu. Itu kayak melamar gak sih? Apa bedanya? Ya. Iya dong, melamar. Kalau lagi kan aku pernah cancel culture juga ya. Dinar pernah cancel culture? Pernah lah Pernah kan. kerjaan abis? Diisuin Iya, kan? pelakor kan Dinar, diisukan pelakor. Terus wah buat keluar dari situ bukan sembarangan Kak Mel yang bisa keluar dari situ. Nah itu kenapa kejadian seperti itu. Jadi Dinar pernah ngejudge seseorang sebenarnya. Jadi yang zaman Dinar viral di mana-mana, program TV, terus YouTube yang podcast itu di mana-mana. Terus Dinar pernah benci banget sama Jedun. Siapa sih? Iya. Jennifer Dunn ya. Atau ini orang kenapa sih ngerebut suami orang gini. Gara-gara aku bikin konten terus loh. Dan aku mau minta maaf banget ya sama Kak Jennifer Dunn. Mungkin aku dulu terlalu ngejudge banget bikin konten terus, aku bikin konten dan ngarah terus ke sana. Tiba-tiba nggak nyampe setahun itu langsung terjadi kepada diri aku. Ini sama seperti yang Inara ya sebetulnya ya? Exactly. Ya maksudnya Inara kan pernah bilang Betul. hanya nggak ada perempuan baik-baik yang mau sama laki orang. laki. Terus dia akhirnya di podcast Diansu kan bilang kan, Iya. dia minta maaf udah ngomong hal seperti itu gitu. Tapi Mel, ini sebelum kita masuk ke surprise Iya. Kalau dari Melanie gue pengen denger deh. Aduh apa sih kok gue? Apa yang ingin, Aduh, apa berat yang nih. lo... Dari Kak Ros. Dari Kak Ros. Dari Merus. Mel, kalau Inara nonton ini, lo ada pesen nggak lo mau bilang? Wadaw. Ya udah masa di kasus kalau sudah ada ibaratnya lo orang ketiga, nih menurut kepercayaan saya ya ada lebih baiknya lo legowo aja. Emang maybe it's part of my fault, gue salah, gue skip nggak ngecek bibit bobotnya, gue yang salah. That's it. Dah. Masalah rezeki apa enggak? Indonesia tuh kan bangsa yang cepat kesal, Memaafkan. tapi pemaaf. Ya, Kalau betul. respon lo tuh tepat gitu loh. Betul sekali. Contoh Lisa Mariana. Lisa Mariana sekarang lucu loh dia. Jadi lucu dia Iya. kan. Tapi karena dia juga akhirnya jadi diri sendiri ya. Iya. Pada akhirnya gitu loh. Kita masuk ke kejutan ya, kita masuk ke segmen Spill the Surprise. Dinar, ini buat Dinar. Ayo Din, baca. Oke, Coy. sesama simpanan mah nggak boleh saling nyindir wak katanya gitu. Apa respon kamu? Lu simpan Nggak merasa simpanan aku. Tapi memang kalau aku nge-DJ yang ngedeketin tuh ya sorry ya, yang apa sih kalau di bahasa gaulnya tuh yang premium itu memang ngedeketin Dinar. Karena kan Dinar kalau nge-DJ atau show itu yang nonton tuh pengusaha-pengusaha kaya. Jadi mereka tuh cari link dari Dinar, sampai yang ada cewek-cewek yang pernah diundang ke sini juga yang aku lihat. Mereka itu sampai ngasih jaket yang harga 60 juta ke Dinar. Jadi bener-bener mereka tuh pengen deket sama Dinar karena pengen kenalan sama pengusaha-pengusaha. I see. Gitu. Tapi kalau mau Lo disebut kapan lagi nge-DJ, gue mau dong ikutan. Iya dong. Jakarta ya. Iya kan? Iya kan, bener gak sih? Kita syuting di Riti aja pas lagi dia main. Iya. Seru banget. Kita juga mau kenal sama orang-orang kaya buat ini connection ya. Next buat Ical nih komentar dari your netizen ya. Silakan. Ini ya temennya Bilar yang pansos. Enggak ya, sama Bilar masih baik-baik aja. Kapan lalu masih syuting di projectnya dia, sampai sekarang pun masih baik-baik aja. Masih kadang ngajakin main bola, masih oke-oke aja kok. Ya intinya cuman bukan pansos. Enggak, bukan pansos. Ya, bukan pansos. Oke, lanjut.
Selanjutnya ini untuk Ical lagi ya. Ical, di antara ketiga wanita ini, rate yang pesonanya paling bisa bikin kamu serseran atau yang paling biasa aja. Mulai dari Fabi Marcelia, Davina, Dewi Persik. Dewi Persik emang deket. Ini nggak boleh, ngasih rate-rate-nya harus sama semua. Davina siapa tuh? Davina istri pertama. Oh, istri pertama kamu. Apa? Red yang bikin serseran. Semua sama loh. Semua mempunyai Maksudnya apa? semuanya bikin serseran. Ya, semua bikin serseran. Semuanya bikin pusing gitu. Ini soalnya kalau ketika gue memilih salah satu habis. Liper langsung. Jadi kalau top of mind dari satu-satu ya, Fabi Marcelia, Davina, Dewi Persik, on top of your mind yang tiba-tiba muncul tentang mereka, itu apa? Oke. Fabi. Just one word, gak apa-apa. Perhatian. Satu kata aja ya. Oke, boleh. Perhatian. Davina. Davina. Jujur. Dewi Persik. Dewi Persik. Satu kata. Dewi Persik. Dua kata, baik banget. Dia baik banget. Dua kata, Dewi Persik tuh by the way dia orang yang pertama kali nolong aku waktu aku di Jakarta. Oke. Orang pertama yang nolong aku waktu aku di Jakarta. Dewi Persik. Itu umur aku 19 tahun. Iya. Ngomongin soal Dewi Persik, kita ada video nih ya buat Ical. Yuk kita mainkan videonya. Kabar kamu sayang ya? Kamu jangan meluk laki-laki. Jangan jealous yang Anda. statusnya. Bukan, aku nggak jealous. Yang statusnya masih suami Adik orang. gue! Pertanyaannya, masih suaminya Davina kan? Udah enggak? Oh udah enggak. Oh, jadi kamu sekarang duda? Ya Allah sama Kak Dewi. Ada Dewi Persik lagi, tapi mengingat saya kan ada gue juga Cal di situ. Nah itu maksudnya gimana sih kok ada Dewi Persik? Oke. Karena Gini, ada perasaan. terkadang enggak. Terkadang ada beberapa case yang kalau ranahnya memang harus terpublik, itu memang suka sharing sama dia. Contoh kayak masalah yang sekarang. Menurut KDP gimana? Aku harus gimana nih? Apakah didiemin aja? Apakah aku harus muncul? Kalau didiemin pertimbangannya seperti apa? Kalau aku muncul pertimbangannya seperti apa? Nah, salah satu masukan dari dia juga, dari dia salah satunya, kedua dari pihak dari manajemen, kayak memang lu harus ngomong deh, Cal. Ya. Lu kayak harus ngomong karena sayang akan timbul fitnah. Nanti kan bakal timbul fitnah. Kalau seumpama maaf banget, Feby sama orang lain nanti timbul fitnah, atau nanti aku sama orang lain juga timbul fitnah. Nah, dan sepertinya apa yang aku ungkapkan ini tidak menjustifikasi siapapun gitu. Kayak cuman berikrar aja kalau memang kita sudah enggak gitu. Gitu aja sih. Oke, berarti sama Davina udah enggak ya. Jadi sekarang sama Feby juga sudah enggak ya. Dan sama DP yang digosipin kamu itu kamu suka ke adik. Enggak, iyanya beda nih. Iya, lu jangan iyanya sengau dong. Lu gimana? Iyanya ada perasaan nih berarti nih. Iya. Oke, kita lanjut ke Dinar Candy. Silahkan Din. Lisa, Safa, dan Aura Kasih adalah 3 wanita di sekeliling RK. Iya. Spill, apa yang kamu ketahui tentang mereka? Lisa Mariana dulu deh. Lisa Mariana, gendut. Iya kan Emang namanya Lindut kan? Iya Lisdut dan memang iya dideket sama aku. Iya. Iya. Tapi dia cakep ya sekarang ya, hidungnya Oh iya dirapiin ya. cantik dia Kurusan sekarang. ya, kurusan juga habis ya, sedot jauh lemak ya. juga kemarin pas tahun baru dia sedot lemak. Kalau Safa Marwah, Sapa Marwah Centil. centil. Siapa sih pemain sinetron? Dia tuh FTV orang deh. Bandung. Selebgram. Iya suka FTV-an ya suka ya sering ya jadi orang jahatnya. Iya. Tapi aslinya orang baik kan? Hah? Ya aslinya orang baik kalau enggak. Secara personality baik, cuman dia kalau masalah cintanya error gitu, hinggap sana hinggap Oh, Love sini. is blank juga ya. Iya, hinggap sana hinggap sini. Sama kayak Dinar dong. Oke, lanjut. Aura Kasih, Aura Kasih nggak kenal. Pernah satu event gitu, cuman kayak beda jam manggungnya gitu. Kalau buat Kak Aura Kasih senior aja lah. Oke. Oke. Siap. Ada lagi nggak sih nama-nama yang lain nih? Ya, Yang kamu tahu gitu. Oh yang aku inisial tahu. aja deh. Gitu. Ini nih yang si
Yang dekat sama RK. Kan kalau kita tuh ngomongin orang harus ada by bukti ya, by fakta gitu. Jangan cuma ngomongin terus ngejatohin terus Pak RK. Maksud tuh ya itu yang pernah Dinar alamin kan, ngejatohin orang terus akhirnya nanti ke diri kita. Ini masih lo tuh kan, kesel orang yang diomongin. Nah, kesel orang yang diomongin. Iya. Ya pastilah kalau mereka kalau lagi di belakang, gini-gini loh teh, gini-gini deket sama ini. Cuman kan kalau nggak ada buktinya mah kan nggak bisa lah kayak gitu. Kalau dari mereka sih katanya ada lagi gitu. Ada lagi? Iya. Dari mereka? Dari mereka. Cuma harus ada bukti kalau nggak. Harus ada bukti, nanti cuma omong-omong doang gitu. Tapi kan memang kalau cowok yang banyak duit suka itu nggak sih kayak banyak tergantung, nggak semua. Tergantung ya. Iya, tergantung orangnya ya siapa. Spill the game. Yo, Sambung lirik. Spill the game, sambung listrik. Lirik. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku. Lelah hati ini meyakinkanmu. Yakinkanmu? Cinta ini Dikit lagi. membunuhku. Betul. Kayaknya Mbak cerita bagian hidup lo ya, Cel. Memang cinta selalu Kayaknya lo hafal banget di sini ya. Ayo, suara dengarkanlah aku, apa kabarnya pujaan hatiku. Di sini Apa? Aku di sini menunggumu, masih berharap. Beneran gak sih? Masih berharap terus? Di dalam hatimu. Kembali. Di dalam hatiku. Salah. Memang error ya. Aku di sini menunggunya. Menunggu Apex di sana. Masih berharap di dalam hatinya. Ini Jadi segitiga. yang masih ngarep teh kok Apex sekarang nya dia. Oh, oke, next. Oke, lanjut. Sadarkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan. Kan aku. Salah. Biarkan kamu. Salah. Biarkan dia. Biarkan Waktu. Hapus aku. Jadi hapus aku apa hapus videonya? Oke. Jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia, walaupun kau yang ketiga. ku Miliki selamanya. Ica lagi. Ica hebat. Ica emang pemain nih karaoke semua. aja. Ini semua cerita hidupnya dia Ini kayaknya ya. coba. Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Kamu di mana? Dengan siapa? Lanjut. Di sini aku menunggumu dan bertanya. Tuh, kalau yang semalam dia ngerti. Tahu dia. Oh, kami harus ingat suaranya. Iya, lagu orang semalaman ngapain ya? Bisa dia. Cinta ini rendah dan logika, ilusi sebuah hasrat dalam hati. Dan hanya Ingin dapat memiliki dirimu hanya untuk sesaat. emang Dinar cuma pengen sesaat. Iya. Lagu Udah nih. sesuai. Hah? Jadi siapa yang menang? Yang menang? Ica. Ica brother. Oke, dua-duanya nih ya. Sekarang kita dare dulu. Scroll galeri foto, Siap. di scroll, nanti gue bilang stop, itu berhentinya di foto yang mana. 3, 2, 1, scroll. Stop. Oke, keluarin. Mana tuh? Itu Ica, rekening mana? deh, kayaknya Dinar deh. Dinar repot deh. Dinar mah apa-apa rekening. Coba. Enggak, aku suka itu apa namanya tuh Jumat Berkah. Transferin Ya udah, orang. kenapa lu nggak tunjukin? Oh iya tadi di sini. Set gitu. Set Tapi kan kayak rekening gini. orang. Ya udah tunjukin satu keluar. Tuh, jadi ini bukan satu ya, banyak tuh Jumat Berkah transferin orang. Tuh. Nah, kalau ini habis umroh aja, lagi di Taif. Udah. Oke. Wah, baik semua ya. Satu habis Hebat umroh loh. atau lagi Jumat Berkah. Wah, aman banget nih. Luar biasa. Di sini Karena Jumat semuanya aman. Aman. Berkah aman. Aman. Ya. Emang ada yang nggak aman ya? Hah? Ada tapi bukan kalian. Terima kasih Dinar, Terima kasih Ica, Kak thank you. Karen. Terima kasih Terima Kak kasih. Gani.
Terima kasih banyak. Insya Allah semoga 2026 jadi tahun jodoh buat kalian ya. Amin, amin, amin. 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 Begitupun juga untuk pemirsa, jangan lewatkan Spill the Tea setiap hari Sabtu dan Minggu 11.30 siang. Yes. Hanya di Trans TV. Thank you for watching. Yes, bye guys. Bye.